Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Plato. Di sini kami akan mengangkat judul artikel dengan hakikat atas keberadaan syarat justice kolaborator dalam pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi. Adapun anggota kelompok kami di sini terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Debira Restu Mauludi dengan NPM 038, kemudian saya sendiri Cynthia Putri Kartiwa dengan NPM 140, kemudian ada Cica Susanti dengan NPM 332, ada Fadia Mursyida dengan NPM 323, dan Imron Kurniadin dengan NPM 334. Boleh di next slide. Lagi. Oke, di sini masuk ke dalam pembahasan yang pertama dulu ya, sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan latar belakang atau pendahuluannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan sebuah tindak pidana masif yang dilakukan secara sistematis oleh para pelakunya. Nah, kenapa dikatakan dilakukan secara sistematis? Karena di dalam tindak pidana korupsi ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak dari lintas sektor yang semakin mencirikan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang memiliki sifat dan karakter kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Rencana kejahatan yang dilakukan dengan cara modus operandi membuat pembuktian dalam kejahatannya sulit terungkap secara menyeluruh. Adapun yang dimaksud dengan modus operandi itu sendiri adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kemudian tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan dengan melibatkan kekuasaan yang dimiliki oleh otak kejahatan dari tindak pidananya tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap kebenaran yang harus diungkapkan dan keadilan yang harus ditegakkan oleh para penegak hukum. Selain kebenaran yang harus diungkap dan keadilan yang harus ditegakkan, di sini juga narapidana tindak pidana korupsi itu memiliki hak yang bisa mereka dapatkan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, di mana hak tersebut diberikan tanpa adanya perbedaan dari segi tipologi kejahatan yang dilakukannya. Adapun hak-hak yang bisa mereka dapatkan diantaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang kebebasan. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas secara khusus yaitu terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat, di mana pemberian pembebasan bersyarat ini dapat didapatkan ketika narapidana ini telah memenuhi syarat-syarat, di mana salah satu syarat yang pernah ada di dalam syarat pemberian pembebasan bersyarat ini adalah adanya justice kolaborator atau terpidana korupsi ini harus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan untuk mengungkapkan kejahatan secara menyeluruh sekaligus bisa dijadikan sebagai bukti yang mumpuni untuk mengungkapkan kejahatan korupsi yang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembuktiannya ini sangat sulit begitu. Kemudian justice kolaborator merupakan sebutan terhadap pelaku tindak pidana yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan dan bantuan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis dengan modus operandi sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya. Di mana justice kolaborator ini seringkali merupakan pihak yang hanya diperalat oleh otak kejahatan atau oleh pelaku utama yang tidak belum tertangkap. Begitu. Orang-orang kecil yang tidak mengetahui apa-apa hanya dijadikan alat untuk memperlancar segala kejahatan yang telah disusun oleh mereka untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Kemudian selain dapat membantu dalam proses pengungkapan pelaku utama, justice kolaborator ini akan membantu dirinya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Adapun tersangka tindak pidana korupsi yang dapat mengajukan diri sebagai justice kolaborator
harus memenuhi syarat bahwa dia merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, kemudian mengakui kejahatan yang telah dilakukannya dan bukan merupakan pelaku utama dari kejahatan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Imron. Kepada Imron dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Di sini saya akan membacakan tentang masalah metode artikel kelompok kami. Di dalam metode artikel kelompok kami akan memakai metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah, menurut Sujono Sukanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini kami pakai karena dalam studi ini penulis mengacu kepada peraturan perundang-undangan, gejala hukum, dan norma-norma yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang artinya perlu dilakukan dengan cara mengobservasi dari sebagai teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian tersebut disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa data yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Padia Mursida Jatnika. Selanjutnya yakni mengenai pembahasan yang pertama, yaitu hakikat hukum atas keberadaan syarat justice kolaborator. Nah, hakikat adalah suatu realitas yang mana realitas di sini berarti kerealan, adapun arti dari real di sini adalah kenyataan yang sebenarnya terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat merupakan suatu yang nyata dan sebenarnya. Nah, dalam ilmu filsafat, kajian yang membahas mengenai hakikat dari sesuatu sering kali disebut dengan ontologi. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos atau ada, keberadaan, dan logos, yang berarti studi atau ilmu yang membahas tentang sesuatu. Nah, merujuk dari pengertian ontologi atau hakikat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ontologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat atau kenyataan dari keberadaan hukum. Nah, terdapat suatu adagium yang dikemukakan oleh seorang filsuf asal Roma pada tahun 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi yang bernama Marcus Tullius Cicero, yaitu ubi societas ibi ius, yang dalam bahasa Indonesia berarti di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Nah, adagium ini membuktikan bahwa pada hakikatnya hukum itu tercipta seiring dengan keberadaan manusia di muka bumi. Terdapat beberapa aliran atau ideologi hukum yang mengemukakan pendapat mengenai hakikat dari hukum itu sendiri. Nah, di antaranya adalah ada aliran hukum alam yang berpendapat bahwa hakikat hukum adalah moral yang berasal dari Tuhan ataupun akal manusia. Kemudian ada aliran utilitarianisme yang berkeyakinan bahwa hukum merupakan kegunaan atau kemanfaatan. Selanjutnya adalah aliran sociological jurisprudence yang mengemukakan bahwa hakikat dari suatu hukum itu merupakan dalam nilai. Selain itu juga terdapat beberapa aliran lain yang memiliki berbagai macam pendapat lain. Nah, berangkat dari berbagai pendapat mengenai hakikat hukum ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya hakikat hukum ini adalah adanya dari hukum itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan ada di sini adalah mengenai bentuk dari hukum itu sendiri, yaitu peraturan. Namun pada pembentukannya, peraturan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh wakil atau dapat dikatakan sebagai penguasa. Dominasi penguasa dalam pembentukan peraturan ini menjadikan aturan tersebut tidak dibuat atas dasar kebenaran, melainkan kekuasaan. Peraturan merupakan bagian dari hukum karena pada dasarnya hukum berisi dari 4 elemen, yakni aksi, reaksi, aturan, dan konsekuensi. Next. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka istilah mengenai hukum merupakan seperangkat aturan adalah kurang tepat karena tanpa adanya aksi, reaksi, ataupun konsekuensi dari suatu perbuatan hukum,
peraturan tidaklah memiliki fungsi apapun. Kemudian dikemukakan pula mengenai hukum yang pada hakikatnya adalah norma, yang mana norma di sini pastilah mengandung suatu nilai. Nah, nilai inilah yang dimaksud dengan pembentuk hukum. Suatu norma terbentuk atas nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Norma ini dibentuk agar perilaku masyarakat tidak keluar dari nilai-nilai yang berlaku. Namun dalam penegakannya, diperlukan dukungan penguasa dalam hal ini pemerintah untuk menjamin keberlakuan norma hukum tersebut. Karena sesungguhnya hukum tanpa dukungan kekuasaan bukanlah apa-apa. Next. Nah, hakikat dari diaturnya justice kolaborator dalam norma hukum di Indonesia tentu tidak terlepas dari keadaan atau realita yang terjadi di dalam masyarakat. Diundangkannya Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi membuktikan bahwa Indonesia darurat koruptor. Hal inilah yang mendorong penguasa membentuk suatu aturan mengenai justice kolaborator. Nah, ditinjau dari pentingnya peranan justice kolaborator ini, maka kebutuhan atas aturan mengenai justice kolaborator sangatlah diperlukan agar hakikat dari norma, yakni nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dapat terpenuhi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh aliran utilitarianisme di atas, bahwa hakikat hukum merupakan kegunaan atau manfaat. Maka seharusnya aturan mengenai justice kolaborator ini dibentuk atas dasar manfaat yang diberikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada hakikatnya, pengaturan mengenai syarat sebagai justice kolaborator terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu nilai yang berisi kemanfaatan. Hal ini berkaitan dengan peluang besar untuk memberantas kasus korupsi yang dilakukan secara masif, sehingga dapat lebih mudah terungkap apabila pelaku tindak pidana tersebut dapat membantu untuk mengungkap perbuatannya dan memulihkan kerugian yang dialami oleh negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia. Baik, terima kasih Fadia. Di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan pemenuhan tujuan pemidanaan dengan penghapusan syarat justice kolaborator terhadap pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat ini merupakan proses pembinaan di luar lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana minimal 9 bulan. Pembebasan bersyarat ini sebagaimana yang telah tadi saya singgung sebelumnya merupakan salah satu hak yang bisa didapatkan oleh narapidana tindak pidana korupsi. Tetapi di dalam pemberian pembebasan bersyarat ini perlu ditekankan atau perlu mendapatkan diperketat persyaratannya dengan alasan bahwa si tindak pidana yang dilakukan ini merupakan merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan luar biasa ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memberantasnya. Dan termasuk ke dalam musuh seluruh umat manusia atau hostis humanis generis. Kemudian korban dari tindak pidana korupsi ini adalah negara dan masyarakat tentunya. Nah, selain itu, dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para narapidana, menimbulkan dampak terhadap multisektoral seperti pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kemudian dengan memperketat syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi ini dapat dilakukan dengan memasukkan kembali syarat justice kolaborator sebagaimana disyaratkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan atau memberlakukan kembali pasal 43A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan justice kolaborator itu sendiri adalah saksi pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang bersedia bekerja sama untuk membantu penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana yang sedang dilakukan sampai ke akar-akarnya atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada penegak hukum atau menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Debira. Silakan. Baik, selanjutnya saya Debira akan menjelaskan mengenai
Alasan mengapa syarat justice kolaborator ini dihapuskan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan juga menilik lebih dalam apakah dengan dihapuskannya syarat ini memang dapat memenuhi tujuan pemidanaan di Indonesia. Syarat justice kolaborator ini dihapuskan karena adanya putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2021 di mana hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar hanya memenjarakan pelaku supaya jera, tetapi juga terdapat usaha rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restoratif justice yang ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Hakim juga mempertimbangkan bahwa yang perlu diberantas bukanlah pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut, melainkan perbuatannya yang melanggar hukum. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa sejatinya hak mendapatkan pembebasan bersyarat harus diberikan kepada setiap narapidana tanpa terkecuali untuk mendapat haknya secara sama kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Dari putusan ini, kelompok kami menganalisis bahwa seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan harus dilihat juga dari sisi masyarakat dan negara yang terkena dampak dari perilaku narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Bukan hanya mempertimbangkan dari sisi narapidananya itu sendiri. Dihapuskannya syarat justice kolaborator dalam pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dapat melemahkan cita-cita negara Indonesia yang ingin memberantas korupsi karena dengan pelaku mau mengungkap kejahatannya sendiri akan mempermudah penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang mungkin akan terjadi ataupun tindak pidana korupsi yang mungkin akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar. Hapusnya syarat justice kolaborator ini dapat membuat masyarakat beranggapan bahwa tindak pidana korupsi ini bukan merupakan extraordinary crime, tetapi sama dengan tindak pidana lainnya, sehingga tindak pidana korupsi ini akan terjadi secara kontinuitas atau berlanjut. Hukum seharusnya dibentuk dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat juga, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga hukum harus dinilai mampu berpikir, merencanakan, dan sekaligus bertindak sesuai dengan hati nuraninya, yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan untuk mewujudkan kebahagiaan rakyatnya. Dengan dihapuskannya syarat justice kolaborator dalam undang-undang pemasyarakatan dapat menghilangkan tujuan dari hukum ini yang seharusnya mewadahi keadilan dalam masyarakat. Dalam pertimbangannya juga, hakim mempertimbangkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dengan syarat justice kolaborator ini dinilai diskriminatif dan juga melanggar hak asasi manusia. Tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang saya lihat, menyebutkan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, dan golongan. Sedangkan untuk poin melanggar hak asasi manusia, pemberian syarat justice kolaborator dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pemberian pembebasan bersyarat tersebut bukan merupakan hak dasar yang perlu didapatkan oleh narapidana sehingga hal tersebut bisa diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, berdasarkan pasal 52 RUU KUHP tahun 2019 menyebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan diantaranya itu yang pertama mencegah pengulangan tindak pidana yang sama di masyarakat demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
Yang kedua, pembinaan dalam pemasyarakatan bagi narapidana bertujuan supaya narapidana yang mendapat bimbingan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dengan dihapuskannya syarat justice kolaborator dalam pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi, menurut kami akan menggugurkan tujuan dari pemidanaan yang pertama dan yang ketiga, yaitu mencegah pengulangan tindak pidana yang sama dan juga menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu, syarat justice kolaborator sangat penting untuk tetap ada sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, supaya tujuan pemidanaan dapat tercapai sepenuhnya. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Cica Susanti. Baik, saya akan menyampaikan terkait kesimpulan hakikat adanya justice kolaborator. Hakikat hukum dari adanya justice kolaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat di Indonesia merupakan cerminan dari adanya atau realita yang terjadi dalam masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi, merupakan salah satu cara untuk memberantas tindak pidana korupsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang darurat koruptor. Justice kolaborator sebagai seorang pelaku tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. Tindak pidana korupsi dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukannya sehingga dapat terungkap bukti atau tersangka lain dalam kasus tersebut. Sehingga justice kolaborator memiliki peranan yang sangat penting serta strategis dalam membongkar tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya, syarat justice kolaborator dalam pemberian pembebasan bersyarat dengan dihilangkannya syarat justice kolaborator terhadap narapidana tindak pidana korupsi, kemungkinan pengulangan tindak pidana ini sangat besar karena masyarakat menganggap tindak pidana korupsi ini sebagai tindak pidana biasa, sehingga terjadinya kerugian keuangan negara terus berulang dan masyarakat akan terus menjadi korban secara tidak langsung dari tindak pidana korupsi yang secara perlahan dapat menghancurkan perekonomian, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, justice kolaborator sangat penting untuk tetap ada sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi supaya tujuan pemidanaan dapat tercapai. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan apabila ada audiens yang melihat video kelompok kami ini dan memiliki pertanyaan seputar dengan justice kolaborator ini, dapat disampaikan di kolom komen YouTube kami. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.